Kemudian untuk disalurkan ke perawat yang nantinya ke jaringan internasional itu 18 juta. Kemudian kepada agent Indonesianya itu 40 juta. Nah, yang untuk ke jaringan lokal, di situ ada yang memang penyalur namanya Jack. Ada penyalur yang namanya Jack? Jack ini sudah menyalurkan sekitar 17 bayi ke adopter lokal. Itu yang untuk jaringan lokal, Pak? Lokal, ya. Tapi kan ini kita berbicara jaringan internasional. Ya. Nah, bayi yang dijual ke Singapura ini, ini dijual berapa sama oknum-oknum ini, Pak? Kalau dari sejumlah akte yang kita temukan, itu kan ada akte perjanjian di antara adopter, kemudian disahkan atau di war making di notaris Pontianak. Itu dari akte itu kita dapatkan nilai adopsinya sekitar 18.000 sampai dengan 21.000 Singapura dolar. Dengan kata lain kurang lebih sekitar 240 sampai 280 juta, Pak. Mas Suran, saya mendapatkan informasi bahwa untuk perekrut otaknya Bu Lili ini residivis, benar, Pak? Jadi dari keterangan bersangkutan bahwa yang bersangkutan dulu pernah diproses di Polres Metro Jakarta Utara terkait dengan kasus yang sama. Apakah jual beli bayi atau? Sama, jual beli bayi juga. Saat ini kan masih proses pengembangan. Ya. Apa yang menjadi kendala sih, Pak? Jadi memang kita sekarang sedang memilah proses penyidikannya. Itu ini perlu waktu. Ya. Kita juga saling konfrontir di antara para tersangka itu, supaya ada keterangan yang bersesuaian nantinya. Baik, berbicara mengenai konfrontir pernyataan dari para tersangka, apakah para tersangka ini menyebutkan di mana saja, Pak, orang tua dari bayi-bayi itu sendiri? Ada 8 bayi yang diamankan? Yang diamankan 8 bayi. Apakah ke 8 orang tua bayi ini sudah ditemukan, Pak? Sementara belum, jadi kita sekarang kan sedang membuka atau mempelajari Facebooknya Astri. Oke. Karena Facebook itu digunakan untuk melakukan perekrutan. Nah, sementara kemarin baru kita dapatkan 2 ibu bayi. Kita sedang melakukan tes DNA apakah sesuai dengan bayi yang kita temukan. Jika nantinya sudah ditemukan ibu kandung bayi, apakah nantinya ke depannya dari orang tua bayi ini akan dijadikan tersangka? Iya, pasti itu. Tapi Pak, mungkin penonton Ainus Fast ini ingin mengetahui bayi-bayi yang dititipkan sama pengasuh, apakah memang sebenarnya mereka diasuh dengan baik sebelum nantinya mereka diperjualbelikan atau ditelantarkan, Pak? Ya, sejauh ini masih kita gali keterangannya ya. Yang jelas bayi-bayi yang kita amankan memang kondisinya sehat, yang alhamdulillah juga sampai saat ini masih kondisi sehat. Baik, Pak, dari Polda Jawa Barat, apakah sudah ada koordinasi kira-kira siapa saja sih pembeli bayi-bayi yang dari Bandung ataupun dari Pontianak ini? Untuk adopter terakhirnya, ya. Sementara kita sudah kerjasama atau melakukan tukar informasi dengan Hubinter. Nanti mereka juga akan melakukan koordinasi dengan kepolisian Singapura tentunya. Karena kita masih keterangan berkembang, berapa realnya bayi yang sudah berangkat Singapura ini kan berkembang terus. Dari pertama 14, kemudian 15, sekarang kita menemukan data sekarang 17 yang sudah melintas data keimigrasian. Hingga awal Agustus 2025, polisi telah menetapkan 20 tersangka dalam kasus ini. Berdasarkan pengakuan sindikat, bisnis jahat ini sudah dilakukan sejak 2023. Sebanyak 25 bayi berusia antara 5 hingga 14 bulan sudah dijual ke Singapura. Para pelaku membagi tugas secara sistematis, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat bayi, orang tua palsu, pembuat dokumen palsu berupa KTP, akta kelahiran, paspor, hingga pengatur pengiriman ke luar negeri. Modus operasi sindikat ini dimulai dari mencari calon bayi dipesan sejak masih dalam kandungan sekitar usia 8 hingga 9 bulan. Setelah lahir, bayi tersebut dipindahkan ke Pontianak dan diasuh oleh beberapa pengasuh. Para pengasuh disebut mendapatkan bayaran 2,5 juta rupiah. Selama di Pontianak, sindikat ini membuatkan identitas palsu berupa surat keterangan lahir, akta lahir, paspor, dan kartu keluarga. Selain membuat dokumen, sindikat ini juga mencarikan orang tua kandung palsu untuk bayi dengan cara memasukkan identitas bayi ke dalam kartu keluarga seseorang. Imbalan untuk orang tua kandung palsu ini sebesar 5 hingga 6 juta rupiah. Setelah semua dokumen lengkap dan bayi berusia di atas 2 hingga 3 bulan, mereka pun diboyong ke Jakarta dan selanjutnya diterbangkan ke Singapura.
Sementara dalam akta adopsi berbahasa Inggris yang dibuat notaris di Pontianak, tercantum sejumlah biaya antara lain biaya persalinan, perawatan bayi dan fee untuk agensi di Indonesia. Total nominal yang tertulis di akta itu lebih dari 20.000 dolar Singapura atau sekitar 256 juta rupiah. Pemirsa, ini adalah Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah Cabang Sukajadi di Jalan Purnawarman. Di sini adalah salah satu panti di mana 6 bayi dititipkan oleh Polda Jawa Barat. Namun kini tersisa 3 karena 3 lainnya sudah dititipkan di panti yang lainnya. Lantas bagaimana kondisi ketiga bayi yang ada di panti ini? Mari. Pak Peri, saya ingin menanyakan kondisi ketiga bayi yang dititipkan Polda dalam kasus perdagangan sindikat bayi jaringan internasional. Kondisinya seperti apa sih, Pak? Alhamdulillah, sejak dititipkan beberapa waktu yang lalu sampai dengan hari ini, ketiga bayi yang ada saat ini dalam kondisi sehat dan memang pada saat kami melakukan pengecekan oleh perawat kami pun tidak ada masalah dari sisi kesehatan. Untuk jenis kelamin bayi yang masih berada di Panti Asuhan Bayi Sehat ini? Semuanya saat ini laki-laki ketiga-tiganya. Laki-laki. Pada saat bayi tiba di Panti Asuhan gitu, kalau misalkan berdasarkan rekomendasi dari pihak rumah sakit ataupun perawat, ada semacam luka atau trauma di tubuhnya begitu, Pak? Alhamdulillah kami pantau gitu ya, sejak bayi tersebut datang dari sisi fisik tidak ada bekas luka dari kekerasan. Itu juga dari sisi kesehatan tadi tidak ada masalah. Jadi semuanya tumbuh kembang dengan normal pada saat sebelum datang ke sini pun. Oke. Saat ini kan proses penyelidikan dari Polda masih berlangsung begitu, Pak. Betul. Untuk nantinya status bayi yang dititipkan oleh Polda, apakah seterusnya akan dirawat oleh Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah, Pak? Sampai kasus ini selesai, maka bayi tersebut akan tetap di sini. Nah, adapun untuk kedepannya, apakah misalnya setelah semuanya selesai, semuanya clear, tentunya sepengetahuan saya memang itu akan dikembalikan kepada regulasi terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jika kedepannya ada warga karena menerima ataupun menonton iNews Files begitu, ingin merawat bayi tersebut, apakah memungkinkan? Kalau melihat dari situasi saat ini, belum memungkinkan karena masih dalam proses hukum ya. Tapi untuk ke depan, ketika memang tidak ada keluarga inti yang bisa memberikan pengasuhan, tadi secara regulasi siapapun gitu ya, sepanjang memang memenuhi syarat dari pemerintah, itu bisa melakukan pengasuhan atau sebagai orang tua alternatif dari anak-anak tersebut. Pak Peri, bolehkah saya mewakili penonton iNews Files ini datang ataupun menjenguk melihat kondisi ketiga bayi tersebut tanpa diikuti oleh kamera, karena saya jujur pribadi ingin melihat kondisi ketiga bayi tersebut, Bapak, boleh? Kalau tanpa kamera ya kami persilahkan tentunya. Boleh ya? Bangga, silakan saya antar.